studi kasusnya nih, ada kasus logo Olimpiade Tokyo 2020. Logo Olimpiade Tokyo 2020 awalnya dirancang oleh Kenjiro Sano, tetapi kemudian ditarik setelah ada tuduhan bahwa desainnya mirip dengan logo Theater League di Belgia. Meskipun Sano membantah tuduhan plagiarisme, panitia memutuskan untuk mengganti desain agar terhindar dari masalah hukum. Yang kedua, ada kasus poster film yang terlalu mirip. Beberapa film seringkali memiliki poster dengan konsep yang mirip, seperti tata letak, warna, dan elemen visual lainnya. Misalnya, banyak poster film menggunakan teknik kepala besar atau siluet dramatis yang bisa terlihat seperti plagiarisme jika terlalu identik dengan karya sebelumnya. Nah, solusinya adalah gunakan banyak referensi tetapi jangan meniru satu desain secara langsung. Pastikan ada elemen orisinal dalam karya yang dibuat. Jika terinspirasi dari karya lain, modifikasi dan tambahkan sentuhan pribadi yang unik. Gunakan tools seperti Google Reverse Image Search untuk memastikan desain tidak terlalu mirip dengan karya lainnya. Selanjutnya, saya akan membahas pengaruh AI terhadap etika dalam desain grafis. Kecerdasan buatan atau AI semakin banyak digunakan dalam desain grafis. Mulai dari generasi gambar atau bikin gambar otomatis, hingga desain logo berbasis algoritma. Namun, teknologi ini menimbulkan berbagai dilema etika. Ya, yang pertama, hak cipta AI. Apakah karya yang dibuat oleh AI memiliki hak cipta? Jika iya, siapa yang memiliki hak tersebut? Pengguna AI atau pengembangnya nih? Yang kedua, ada penggunaan dataset tanpa izin. Banyak AI yang dilatih menggunakan dataset gambar yang diambil dari internet tanpa izin dari pemilik aslinya. Yang ketiga, potensi hilangnya pekerjaan desainer. AI bisa mengotomatisasi banyak tugas desain, tetapi apakah ini berarti desainer manusia menjadi kurang bernilai? Selanjutnya ada kontroversi AI dalam ilustrasi. Banyak ilustrator menentang penggunaan AI karena beberapa model AI dilatih menggunakan karya seni mereka tanpa izin. Beberapa situs seni seperti ArtStation telah diprotes oleh komunitas seniman karena mengizinkan karya berbasis AI tanpa regulasi yang jelas. AI dalam desain logo. Nah, perusahaan seperti Wix dan Canva menawarkan generator logo berbasis AI yang dapat membuat desain hanya dalam hitungan detik. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah desain yang dihasilkan AI benar-benar unik atau hanya penggabungan elemen-elemen dari desain yang sudah ada sebelumnya? Solusinya adalah gunakan AI sebagai alat bantu, bukan sebagai pengganti kreativitas manusia. Periksa sumber dataset AI sebelum menggunakannya untuk memastikan tidak melanggar hak cipta. Nah, jika menggunakan AI dalam desain profesional, transparanlah dengan klien. Sejauh apa kita AI itu digunakan gitu ya. Desain grafis dalam kampanye sosial dan politik. Nah, desain grafis sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik dalam kampanye sosial dan politik. Namun, desainer harus berhati-hati agar tidak terlibat dalam penyebaran informasi yang menyesatkan atau propaganda negatif. Desain untuk propaganda. Apakah desainer memiliki tanggung jawab moral dalam menentukan proyek yang mereka kerjakan? Selanjutnya ada penyebaran berita palsu. Desain yang dibuat untuk menyebarkan hoaks atau menyesatkan masyarakat dapat menimbulkan dampak yang besar. Penggambaran yang bias. Beberapa kampanye politik menggunakan desain yang sengaja dibuat untuk menampilkan lawan politik dalam cara yang negatif. Nah, studi kasusnya, kampanye pemilu yang menggunakan manipulasi visual. Dalam beberapa pemilu di berbagai negara, desain grafis digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak akurat, seperti mengedit foto kandidat lawan agar terlihat lebih buruk. Infografis yang mengandung data manipulatif juga sering digunakan untuk mempengaruhi opini publik. Yang kedua, desain kampanye sosial yang tidak sensitif. Sebuah iklan kampanye anti rokok menggunakan gambar yang terlalu eksplisit dan dianggap menakutkan oleh masyarakat. Kampanye kesetaraan gender menggunakan visual yang dinilai merendahkan salah satu kelompok gender. Solusinya, pastikan desain berbasis fakta dan tidak mengandung informasi yang menyesatkan. Hindari bekerja pada proyek yang bertentangan dengan nilai moral pribadi. Jika bekerja untuk kampanye sosial atau politik, lakukan riset mendalam untuk memahami dampak sosial dari desain yang dibuat. Nah, penggunaan elemen budaya dalam desain grafis. Desainer seringkali mengambil inspirasi dari budaya tertentu dalam karya mereka, tetapi tanpa pemahaman yang cukup. Hal ini bisa berujung pada eksploitasi budaya atau cultural appropriation. Isu yang pertama adalah eksploitasi budaya tanpa izin. Menggunakan elemen budaya hanya untuk kepentingan komersial tanpa menghormati asal-usulnya. Yang kedua, ada simbol yang digunakan secara tidak tepat. Beberapa desain secara tidak sengaja bisa melecehkan atau mendistorsi makna budaya aslinya. Yang ketiga, kurangnya representasi dan apresiasi. Penggunaan elemen budaya tertentu tanpa memahami konteksnya dapat dianggap tidak menghargai budaya tersebut. Selanjutnya ada kasus penggunaan motif batik tanpa izin. Sebuah perusahaan fashion internasional pernah menggunakan motif batik dalam koleksi mereka tanpa memberikan kredit kepada budaya asalnya. Hal ini menimbulkan protes dari komunitas Indonesia yang merasa bahwa batik telah digunakan secara tidak etis. Selanjutnya ada desain yang menyinggung kelompok budaya atau agama. Sebuah perusahaan desain pernah menggunakan simbol keagamaan dalam desain kaos secara tidak pantas yang memicu kontroversi dan boikot dari kelompok tertentu. Solusi untuk desainer, lakukan riset mendalam sebelum menggunakan elemen budaya tertentu dalam desain. Beri penghormatan kepada budaya asal dan jika memungkinkan, libatkan komunitas yang bersangkutan dalam proses desain. Hindari penggunaan elemen budaya hanya untuk kepentingan komersial tanpa apresiasi yang layak. Oke, sekian aja di pertemuan 14 kita kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung aja komen di bawah atau tanya di grup ya. Oke, jangan lupa juga di-share ke teman kalian yang mungkin butuh video ini. Terima kasih.